Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini saya lagi di Jakarta dan aku memaksa Rafli. Memaksa juga sih. Raf, konten yuk. Gitu. Nah, kita kedatangan tamu spesial yaitu teman-teman dari Komikpro. Rafli ini konten kreatif Komikpro, Mas Sudwi. Penanggung jawab. Aku lupa terus nama Mas. Penanggung jawab. Dedengkot katanya tadi. Iya. Founder lah. Penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama Komikpro. Nah, sebagai orang yang yang ngulik-ngulik dunia komik, dunia industri kreatif itu, Komikpro itu kan tentunya nama yang sudah sangat padanannya padanannya surganya dunia industri kreatif itu Komikpro. Surga. Enggak surga juga. Mungkin Kalau- lo bikin nerakanya. Buat kreatornya ya. Iya. Buat pengunjung kan surga dong. Dia dunia. Dan aku tuh memadankan Komikpro, setiap aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh, Komikpro tuh Comic-Cat-nya Indonesia deh. Kalau kalian pengen coba ke Comic-Cat tuh, coba dulu Komikpro. Kuat nggak? Kalau nggak kuat, Enggak usah kau ikut dulu. Iya. Coba berlatih. Berlatih dulu. Latihan manasik hajinya di Iya. Manasik hajinya di latihan Komikpro. manasik hajinya di Komikpro, baru ke Comic-Cat. Betul. Itu untuk pengunjung nih. Nah, Komikpro ini singkatnya kan Comic Frontier kan ya. Ini aku boleh diceritain dulu sih buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Ini udah Komikpro ke berapa? 19. Kemarin 18. 18 plus 19 virtual berarti 2. besok ya? 19 besok. 19 besok. Yang November. November. Plus Virtual virtual 2. Virtual. Iya, kita Virtual. waktu pandemi Oh, iya, bikin iya. 2 kali virtual. Jadi ya technically sih event ke-20. Oke, technically event ke-20. Technically. Dan dari dulu tuh ini 2 tahun sekali ya? Salah. 1 tahun Setahun 2 kali. Kan? Dari dulu emang setahun 2 kali. Dari dulu berusaha satu tahun. 2 kali. Satu tahun 2 kali. Jangan nervous. Satu tahun 2. Lidahnya lagi bakar. Habis makan ayam pop tadi. Nah, aku tolong diceritain dulu dong, Komikpro tuh kenapa kok kepikiran bikin Komikpro, kenapa kok kemudian bisa berkembang sebesar ini gitu. Coba ceritakan. Sejarahnya. Iya, sejarahnya. Sejarahnya dulu bikin Komikpro karena ya tadi emang terinspirasi sama Comic-Cat. Iya. Tapi kenapa terinspirasi Comic-Cat? Karena tadi tuh baca komik tentang Comic-Cat. Apa tuh komiknya? Kayak komik party, Oh, komik party. Terus- Betul sekali ya. kayak nonton Lucky Star. Iya, lagi style. Nonton pokoknya yang tiap ada Genshiken. Iya, aduh. Bacanya sama pula. Itu kan semuanya ke Bener, Comic-Cat kan. bener, Semua bener. ada satu masa mereka ke Comic-Cat. Nah, itu- Genshiken terutama ya. Terutama ya. Genshiken, Lucky Star, Comic Party, itu semua tuh orang-orang ke Comic-Cat. Dojin apa tuh, ada Dojin Party, Dojin Party. Dojin apa gitu? Dojin World. Nah. Itu semua temanya ke Comic-Cat gitu. Terus kok ngelihat kok di Indonesia nggak ada event yang kayak gini, event yang buat kreator Fokus buat mewadahi kreator ya. yang mewadahi kreator gitu. Sebenarnya sih ada sih waktu itu udah kuliah. Udah ada Hello Fest. Hello Udah Fest ada ya? Hello Fest dan kawan-kawan, tapi event yang khusus buat ini waktu itu belum ada. Aku tuh sempat ketukar Komikpro sama Hello Fest tuh. Mirip-mirip. Iya, sempat tertukar dulu banget. Dulu, Ya. soalnya tempatnya sama-sama Bali Kartini kan sempat. Yang pertama ya, yang awal-awal. Tapi ya itu karena satu terinspirasi Comic-Cat, terus waktu itu di Jakarta belum ada, mungkin di Jogja udah ada Manga Fest tapi kan belum dojin banget gitu. Iya. Skalanya Manga Fest juga gimana pun kampus. Maksudnya gitu, skalanya kampus. Event yang Komikpro dulu juga mulainya Berawal dari kampus juga. Tapi itu waktu itu pertama emang dulu pengen bikin dojin sih. Bikin dojin sih. Bukan event dulu berarti. Event dan Sekalian dojinsi. bikin dulu. Setelah di dojinsi 2012 tuh bikin dojinsi dulu. Karena nggak ada eventnya ya udah bikinin gitu. Makanya karena belum ada eventnya, maka bikin juga eventnya terus bikin dojinsi juga. Jadi pengen ngerasain dua-duanya rasanya kayak gimana gitu. Tamat berarti 2012 ya? 2012. Barang sama apa berarti? Ya, Kita juga. tapi nggak bareng. Bukan Maksudnya bareng, di tahun itu ya. Tahunnya Lini bareng. masanya. Lini masanya bareng.
pokoknya waktu itu ada Ava, Popcorn juga. 2012 iya, juga, Popcorn, ya. Komifuro juga dimulai di 2012. 2012 tuh mulai semua tuh Mulainya event-event. banyak event Iya yang sih, ya. membentuk pop dan, culture Indonesia dan itu sekarang. sebagai apa ya, wibu lah ya. Oh. Sebagai wibu tuh aku tahunya cuma apa, event popcorn aku nggak notice itu. Ya, event paling gedenya kan dulu Ava. Makanya Hmm. positioning Komifuro dulu jadi event kreator buat orang lompat ke event yang lebih gede. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Dan apa namanya, titik ketika kalian merasa ini kan tadi katanya dari apa, kampus kan ya, UI bukan? Iya dari Iya, Dari UI. UI. Titik ketika kalian udahlah kita going indie lah, going independen gitu. Dari awal independen sih. Dulu ikut aja, ikut sama Ikut event gelar Jepang. Jepang kan cuma kita kerja sama aja. Kita Oh, bukan punya UI berarti. bukan, Ya? dari Bukan dulu punya emang bukan. jurusan ya? Bukan, dari dulu bukan. Oh, Dari jadi dulu ketika lepas juga nggak ada masalah. nggak ada masalah. Relatif nggak ada masalah. nggak pernah menjadi bagian dari UI juga Nggak sih. pernah bagian dari UI Iya, juga iya. nggak pernah sih. Kayak lebih ke ya orang-orangnya dulu anak-anak UI. Anak-anak UI aja. Terus emang bahkan Karena di sasjep juga. Nggak juga sih. Nggak juga? Nyebar. yang Sastip ada, yang Fasilkom ada, aku sendiri juga visip. Jauh juga ya. Ya sebenarnya sebelahan sih. Iya, sebelahan. Iya, kayak- Oh, lokasi. Iya, iya, secara lokasi sebelah-sebelahan. Maksudnya kayak jadi sering ketemu, akhirnya ikut-ikutan gitu. Nah, tapi kan bisa dibilang ini kan udah kayak mata pencaharian kalian kan. Kinda iya. Iya, sekarang iya, kalau dulu belum. Bagaimana memutuskan itu? Oh, kita fokus di sini aja. Dulu sih emang dari awal pengen fokus walaupun nggak menghasilkan gitu, tapi pengen fokus bikin event yang satu at least nggak merah. Oh ya, Intinya sih dari awal emang pengennya konsisten bikin event gitu. Jadi walaupun banyak yang mesti dikorbankan misalkan dari kualitas dan macam-macamnya, tapi pengen tetap harus konsisten ngadain dan nggak merah. Itu doang sih dulu. Yang penting nggak merah. Tapi ya itu kayak semuanya tuh pelan-pelan gitu. Iya sih. Nah, Nggak langsung. titiknya itu loh, titik ketika kalian merasa wah kita udah oke nih. Itu Komifuro berapa? Itu Tiga nggak sih? 3 tuh Oh, 3 belum. cepet Tiga banget. belum ya? Cepet 3 banget. belum, pokoknya baru 475 ya? 475 itu berarti tahun. belum juga itu. Oh, belum? Belum, itu kayaknya baru pas mulai pindah ke Balai Kartini dari Smesco ke Balai Kartini. Kan Udah mulai dapat formulanya waktu itu ya? udah dapat formulanya dan mulai bertiket juga di Oh, awalnya nggak bertiket ya? awalnya gratis. Oh, berarti Mangafest banget ya? Dulu ya. Iya kan, Mangafest itu kan juga nggak ada tiketnya kan? Dulu dulu pengennya kan? gratis. Pokoknya pengennya dulu kayak Comiket gratis. Oh ya. Bahkan saya itu yang paling anti Dia dulu tiket. yang paling anti penjualan tiket sebenarnya. Tadinya begitu. Pengennya sih semua bisa Ah. di cover dari hal yang lain selain tiket. Dan kreatornya juga kan udah bayar gitu. Pengennya sih nggak gitu, tapi ya akhirnya ternyata emang kebutuhan sih. Bener sih. Kalau nggak ada tiketnya nggak upscale juga. Nggak bisa di upscale. Nggak Nah, bisa mulai di-upscale. upscale itu ya sejak dari Smesco. Itu Komifuro 7. Terus ke 8 itu ke MGK. Itu MGK di, ya? di mall Iya, di mall. di Mall Kemayoran ya? Iya, mall otomotif gitu, Mall otomotif. lantai paling atas, Lantai paling atas. 8. Tolong diingat, saya bukan orang Jakarta Oh, iya, ya. iya. Iya, Jadi iya, ketika iya. kalian nyebut tempat tuh Kalau- saya kalau Bahkan orang Jakarta aja nggak tahu itu Kalau tempatnya. Jakarta nggak tahu. Mungkin gitu. kalau nonton film Rafathar. Oh iya, Pas itu Rafathar lokasi jadi syuting Rafathar jadi robot. Rafathar Itu jadi di robot. parkirannya MGK MGK. lantai 8. anjir teravatar. Kalau nonton filmnya Rafathar ada di situ. Nonton pula. Ada. Ada. Aku nonton pula ya. Iya. Ya, kebayang sih tempatnya. Tempatnya Karena di aku situ. nonton itu. Nah, Itu udah mulai kan, udah mulai merasa ini works nih. udah mulai As karena event works itu. karena waktu di Komifuro 8 itu yang di MGK itu tempatnya jauh. Orang Jakarta aja nggak tahu. Tapi Sehari orang- doang lagi ya waktu itu. Acaranya cuma sehari. Tapi orang tetap datang. Anehnya. Berarti memang pada saat itu daya tariknya mungkin udah ada. Waktu itu udah ada, itu Komifuro ke 8. Habis dari itu Mall Antah Berantah tuh Pindah ke pindah ke Kartini. Balai Kartini. Nah, itu udah beneran Ya itu udah established ya. udah mulai establish. Balai Kartini berapa tahun sih? Balai Kartini itu kita 9 sampai 9 sampai 14 dari 2017 ya sampai 2020. sampai 2020. Nah, itu titik aku denger ada Komifuro. Ya, sejak Balai Kartini ya. Sejak Balai Kartini itu aku udah Komifuro tuh udah mulai gaungnya itu kedengaran di aku gitu. Hmm. Nah, pas di ICC itu
itu aku baru mulai tertarik buat berangkat ke Bro. Tapi belum sampai ya. Sampai sekarang ya? Enggak, ya namanya juga orang Jogja ya. Dan yang nawarin berangkat baru tuh selalu pakai mobil. Aku kan bisanya naik kereta api. Mabuk naik mobil, makanya belum. Ya semoga tahun ini bisa lah datang, insyaallah lah. Nah itu keputusan memindahkan, itu kan keputusan besar lagi tuh, memindahkan dari Balai Kartini ke ICC. Itu keputusan besar semua sih, kayak mesti leap of faith semua sih, kayak mesti yakinin aja gitu. Apa yang membuat kalian yakin untuk pindah ke venue yang lebih gede dan lebih jauh? Skala sih. Kayak udah Karena emang tempatnya udah enggak. Tempatnya udah enggak 2017 kan ya? 2017. Seingatku Aliga kuning. Aku lupa. Liga kuning ya. CF Springfield jadi Simpson semua. Semua jadi kuning semua. Iya Ya, gitu. yang paling lama itu sih. AFA terakhir itu kan 2018. Di ICE juga ya, sebelum balik lagi tahun sebelum ini kan. balik itu. Di ICE. Berarti kan kalian sebelum AFA udah kesana? Oh enggak, Setelah AFA? Kita di ICE itu setelah pandemi. Setelah pandemi 2022. Sebenarnya sih masih agak baru sih kalau kita di ICE. Oh, dan kepentingannya sekali lagi venue ya? Venue skala, karena memang apa ya, sama sih kayak kita dulu di Smesco pindah ke Balai Kartini karena Udah dari nggak kuat nampung. kreatornya makin banyak, Makin banyak, gitu. oh. Di Balai Kartini pun waktu Smesco karena hallnya dipakai buat kawinan terus. oh iya selalu kepake buat kawinan, tapi emang circle-nya juga nambah juga sih. Enggak, Circle-nya nambah juga. Tapi emang pertama kali kena kawinan Alasannya sih dari lucu. Gor sih. Alasannya lucu banget. Oh enggak, iya Gori ya, tapi di Smesco itu Paling sering kena kawinan. karena ada WO yang ngambil hallnya itu selama Beberapa bulan langsung gitu. beberapa bulan langsung Langsung diblok. diblok. Oh, oke. Teknis banget berarti ya? Teknis banget. Teknis banget. Banyak masalah teknis sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu terus habis itu ke MGK ternyata cuma bisa sehari karena hari Minggunya buat gereja. Dipakai buat gereja hallnya. Jadi itu hall gereja. Hall gereja. Hah? Ya, Sembilan ya, ribu ya. pengunjung. Pengunjung 9.000 Yang Ah, iya, sehari doang. iya. sehari doang. Gede, banyak banget. Itu di tempatnya antah berantah. Iya makanya banyak banget. Dan itu udah convince ya. Oh, Harus ya bisa sebagai event it works gitu. pindah. Bisa pindah lah. Kalau aku boleh tahu sih, dulu berarti awal-awal tuh pengunjungnya berapa banyak sih? Dulu nggak terlalu mikirin pengunjung kan, kayak nggak ada ini Oh ya. jadi nggak bisa Nggak ada di-track ya? tiketnya, Nggak ada tiketnya. Dari Nggak ada tiketnya. Dulu nggak mikirin. Yang Sekarang di berapa? Sekarang ya 15 ribuan lah sehari ada lah. Sehari ya? Sehari. Gila. 15 ribuan. Emang udah komiket udah bener komiket. Belum. Masih. Ya kalau komiketnya Indonesia lah ya. Iya. Komiketnya Indonesia. menuju. Semoga. OTW. Kreatornya tuh dari yang awal tuh berapa banyak kreator tuh awal-awalnya? Awal 35. 35. 35 Iya, 30-an ya. Iya, 35. Pokoknya gue inget banget 2012 itu pertama kali ke UI masih SMA. Wis. Oh, kamu Belum. Masih SMA dulu, Udah. belum masih SMA. Baru ngeliat dulu kan. Pertama baru kali ke ngeliat. UI diajakin temen ke GJUI. Jadi kamu dari pengunjung jadi Dari pengunjung, Oke. dari pengunjung volunteer sampai akhirnya jadi staff gitu. Pokoknya itu ke GJUI terus ngeliat di depan, ini kok kan kalau waktu itu juga pertama kali ke event-event Jepang lah, ngertinya pasti biasa masuk udah ada yang jualan, biasa tuh aksesoris cosplay gitu. biar Rafli lebih kelihatan. Nah, Ya biasanya tuh langsung disebutnya aksesoris cosplay gitu kan, terus Belum komik ya? Komiknya masih nggak sebanyak itu. Belum. Nah, belum. Ini belum ada waktu pertama kali ada komik bro. Cuma waktu itu pas datang ke GJUI kok aneh, kayak ada barisan meja agak panjang, cuma meja, terus orang jualan buku-buku gitu. Kayak nggak event Jepang pada umumnya di masa itu. Terus akhirnya nanya-nanya baru tau, oh ini event sendiri namanya Komifuro gitu. Waktu itu ingat banget beli novel sih di sana. Ada yang bikin. Oh iya, dia bikin. Ada yang bikin novel. Jadi di zaman itu udah ada yang bikin light novel, udah ada yang bikin card game, itu kalau nggak salah Canvas Ranger ikut ya? Canvas Ranger ikut ya? Canvas Ranger Canvas Ranger ikut. awal-awal. Yang bikin komik ada juga beberapa. Gitu. Ada yang bikin musik. Ada yang bikin musik juga di situ yang ya. jelas Doujin kan ya. Iya, waktu itu Dojin. Kalau semangatnya kan semangat Doujin kan. Betul. Semangat Doujin. Habis itu pas pindah ke apa? Smack tadi? Smesco. Smesco itu, itu naik tuh anunya, kreatornya. Tadinya mikirnya juga bakal sepi kan, Hmm. karena pindah dari tadinya sempat juga di Gor. Sempat di Gor. Sempat di Gor juga ternyata lumayan rame, terus pindah lagi gitu. Wah, ini pindah-pindah terus mungkin eventnya nggak ada yang ngikutin gitu. Ternyata masih ada yang ngikutin. Nah, pas ke Balai Kartini, Ternyata masih banyak juga yang ngikutin. jumlah kreator yang Tambah lagi. berapa banyak tuh? Kalau Waktu itu kalau di ingat situ sih, udah- kalau ingat sih. Balik kayaknya udah nyampe 500-an. Udah ratusan ya? Udah ratusan.
Oh, ada ini ya. Ada 400. Oh. 400 ya, udah 400. 400. Udah 400. Sekarang berapa? Terakhir kemarin hampir 1000 ya. Hampir 1000 kreator. 970 itu space-nya doang sih. Space, enggak itu bukan space-nya itu. Itu sudah ada circle, ada circle. Space-nya 1000-an lebih. Space-nya 1000-an, circle-nya itu 970-ish. Dan apakah di Komiforo depan naik lagi atau segitu aja? Kayaknya tetap segitu deh. Tetap. Karena kita terbatas tempat juga. Terbatas Oh, tempat. iya. Sama malah kemarin hitungannya kita ngurangin sih ya. Kita mau ngurang-ngurangin. Soalnya kemarin kebanyakan sih. Di yang 17 kebanyakan. Iya sih. Itu isu yang ingin ku address nanti di belakang sih, Ah. soal banyaknya itu. Nah, komik Furo kan komik frontier nih, komik frontier. Berarti kan aku tadi udah dapat nih bahwa yang anu tuh memang pengen lihat dojin kan, pengen anu dojin di Indonesia, pengen anu drama yang lumayan sering digoreng tiap tahun itu adalah Ganji Fest kan. Iya. Iya, Ya. dari dulu. Dari Ini dulu nggak sih. apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Karena kan kemudian skala komiknya jadi lebih sedikit dibandingin yang apa istilahnya merchandise aja. Nah, teman-teman Komiforo tuh menyikapi hal ini seperti apa sih? Sebenarnya nggak masalah sih. Awal-awal sih agak kaget sebenarnya. Iya. Sempat ada kaget dikit kayak tiap waktu awal-awal dari GOR ke Smesco ngelihat banyak juga yang ngerespon gitu, kayak terutama dari teman-teman komikus lah. Ini kok namanya eventnya Komik Frontier tapi komiknya jarang gitu. Ya cuma kaget-kaget aja, tapi ya kesini-kesini ya udah aja lah. Tapi sebenarnya dari awal sih kalau pribadi sih nggak kaget. Maksudnya bikin komik itu susah. Oh iya, Susah banget. Butuh effort banyak. Walaupun bikin merch juga susah gitu. Dan kemudian secara harga juga Secara harga juga Lebih mahal. lebih mahal. Dan produksi juga mesti bener-bener Dijaga dijaga banget. kan, nggak bisa dia bikin tiba-tiba banyak terus sama juga merch juga gitu. Tapi komik itu effortnya lebih karena dia selain gambar, bikin cerita, paneling dan macam-macam dan ribet lah pokoknya. ribet lah pokoknya Nah, cetaknya, apanya, bleedingnya, apa yang dipelajari itu banyak banget itu. Nah itu, ya itu tadi. Tapi orang nggak akan bisa punya keberanian untuk bikin komik kalau dia nggak belum pernah Udah terbiasa berkarya. bikin dulu. Kalau dia belum terbiasa Iya. gambar, dia nggak akan terbiasa untuk coba bikin komik. Jadi emang ya kayak tadi Komiforo itu jadi tempat orang buat step pertama Iya, ya. iya, iya. First step. Makanya harganya kan dulu dijaga Iya, iya. sebisa mungkin lebih terjangkau. Harga untuk boot ya? Boot, harga iya, untuk harga boot, untuk boot. harga untuk boot itu dijaga harus seterjangkau mungkin dibanding event-event lain. Tapi kan sekarang udah lumayan mahal karena Iya benar sih. Itu nanti dari apa dari first choice jadi kalau udah Komiforo tuh ya itu udah berada di puncak tapi kreator maksudnya nih kasarnya gitu. tetap dijaga, Iya, benar sih. tetap dijaga harganya nggak Karena terlalu dengan event yang kayaknya skalanya sama kayak kita berusaha keep price-nya. Bahkan kita tetap ngadain untuk kreator bisa 1 hari aja nih. Oh iya iya, itu menarik sih. Oh iya, soalnya Jakarta sekarang semua pasti 2 hari sih. Pasti 2 hari. Nah, bootnya. di Komiforo dijaga itu karena itu tadi buat orang yang pertama kali pengen ngerasain event gede, dia nggak usah spending terlalu banyak gitu. Dan kalau menurutku sih itu keniscayaan ya. Keniscayaan dalam artian hukum pasar itu kan yang menentukan pasar ya. Bukan salah teman-teman kalau semuanya ternyata Tiba-tiba- komiknya tidak lebih banyak daripada Ya, merchandise-nya. Yang penting konversi dari orang yang awalnya beli merchandise, terus kemudian pelan-pelan ngelihat komik. Nggak ada komik. Kalau aku ngelihatnya di situ sih. Dan aku merasa itu bukan drama yang terlalu penting juga aslinya. Bukan konversinya bukan cuma di situ, tapi dari kreator yang tadi yang bikin merchandise, Oh iya. bikin gambar, mereka tertarik untuk bikin komik. Karena ngelihat mungkin Teman-temannya sebelahnya Nah, bikin komik dan soalnya ekspresi di komik itu bisa lebih bebas dibanding cuma di merch. iya jelas. Apalagi orang-orang yang punya pairing dan kawan-kawan gitu pasti Ya, secara feeling bisa lebih dituangkan lewat doujinshi gitu, lewat sesuatu yang dia tulis ada ceritanya dibanding gambar aja. Walaupun gambar pun bisa bercerita, tapi benar. gambar yang beruntutan gitu lebih Benar. Nah, Lebih kuat. Komik punya medium bercerita yang lebih kuat dibandingkan sekedar merchandise ya. gitu. Ada sekuensial cerita. Ada sekuensialnya. Nah, itu lebih kuat, tapi itu pasti ini pengen menumbuhkan orang-orang biar punya apa ya, pengen ada rasa kepengin gitu, Iya. ngelihat yang lain. Dan Juga itu nih. kalau aku ngelihatnya ngomongin industri memang harus dikombin. Betul. Karena kalau cateringnya itu doang gitu
nanti akan ada mungkin pengunjung yang teraliniasi. Itu aku suka sih, bahwa dari kasarnya 15.000 pengunjung tuh bisa 1/4 aja yang kemudian mau beli komik, itu udah bagus banget. Apalagi satu, ini kan juga bikin misalkan mereka tadi dari kreator yang tadinya bikin merchandise terus bikin komik, tapi ini komiknya nggak selalu original, malah sering banyak yang emang parodi. Iya, Dojin ya. Dojin. Nah, ini membiasakan mereka bikin karakter dan tropes yang memang lagi terkenal di luar itu. Jadi ajang latihan nggak sih? Jadi ajang latihan. Ini sudut pandangnya kreator sekali ya. Dari awal Iya, makanya aku gitu. suka, aku suka. Karena memang satu emang maksudnya jadi orang terbiasa punya, misalkan mereka suka yang Jepang gitu. Mereka akhirnya mengemulasi apa yang ada di Jepang ke ininya mereka. Nah, ini kan karena lihat perkembangan dojinnya di Jepang sendiri pun ternyata banyak kreator-kreator besar itu berawal dari dojinshi. Iya. Berawal dari Dojin. bikin karya parodi, karya yang nggak original. Tapi ya itu mereka jadi bisa bikin sesuatu yang original dengan memasukkan unsur-unsur yang lainnya gitu sih. Ya bahkan kayak mangaka sekarang juga masih banyak yang suka bikin dojin sendiri. Iya, betul. Ada masih banyak yang seperti itu juga. Makanya bocah aja kemarin masih bikin Blue Archive Masih gitu. Blue Archive gitu. Iya, Po. Iya. Masih. Kocak banget sih. Iya. Makanya. Kemarin bahkan di Comic Festa dia masih lagi talk show-nya ditagihin deadline buat dojin Blue Archive-nya dia. Di Comic tuh. Di Fiesta, iya maksudnya Iya, kayak ini minggu depan ada Comic mana dojin Blue Archive-nya tolong dikelarin kata editornya gitu. Kocak banget. Kocak banget. Jangan sampai dia dipindahin. Aku yang di luar dugaan tuh kan itu ya, sudut pandangnya beneran kreator sekali gitu loh. Karena aku sebagai pengunjung tuh yang kulihat adalah konversi pengunjungnya. Aku tidak terpikirkan sudut pandangnya sampean yang konversi kreatornya. Dari yang bukan sekedar ya. Dari yang sekedar bikin ganci, bikin merch aja, kemudian mereka jadi kepingin bikin komik, kemudian nambahin katalog komik, dan kalau udah punya masa, orang akan beli juga. Orang akan beli. Betul. Kalau udah dikenal kan. Akhirnya si artis ini punya nama. Iya, punya nama, punya style, itu punya nama. sudut pandang yang unik, buatku unik ya, karena IO biasanya nggak mikir begitu. Nah, kalau Komik Pro mikirnya begitu. Sangat mikir gitu. Iya, cara mikirnya makanya. itu. Pokoknya dari semua ini nggak ada yang namanya pengunjung, semua partisipan gitu loh. Iya. Makanya kita sebutnya ya semuanya partisipan. Semua partisipan. Baik itu pengunjung. Lanjut aja. Baik itu pengunjung, pengisi booth, bahkan media partner aja kita sebut partisipan karena ya semuanya saling berkontribusi gitu. Kayak adanya pengunjung ngebeli karya dari kreator gitu ya. Si kreator ini juga presenting karya buat pengunjung juga, dan lalu kita makanya narik banyak media, banyak partneran gitu ya untuk ngeramein eventnya buat orang-orang yang nggak tahu ada event ini akhirnya jadi tahu. Supaya si kreator dapat makin banyak dapat spotlight, dapat pengunjung juga gitu. Asik sih. Luar biasa perjalanan Komik Pro. Aku masih berharap akan terus sebagai komiketnya Indonesia. Iya. Dari orang yang datang. Spiritnya dari awal gitu sih. Iya. Kenapa kemudian aku selalu bilang komiket ya? Karena komiket itu kan bukan cuma jualan kan. Betul. Ada konten-konten lainnya kan. Betul. Nah ini eskalasi konten juga ada kan di Komik Pro. Aku bisa tolong jelasin nggak, Raf? Eskalasi konten kalian tuh kan dari awal jualan doang nih. Iya. Kemudian ada talk show. Sampai sekarang tuh malah kalau ada launching di sana. Iya. Ada beberapa yang gitu. Monggo. Oke, kalau eskalasi konten sih tadi emang yang udah dibilang Mas Daris juga sih. Awal aku datang dulu waktu SMA ngeliatnya cuma jualan doang. Gitu. Terus 2013 CF2 akhirnya masuk UI juga kayaknya ngeliatnya masih jualan doang tuh. Jualan doang ya. Terus baru di 3 itu yang di PSG ya. Yang kedua udah di PSG. Dua juga di PSG tapi masih GJ kan. Belum lepas. 3 itu pertama kali lepas. 3 pertama kali lepas dari GJUI, bikin sendiri di pusat studi Jepang itu ada panggung. Ada panggung. Waktu itu aku yang join sebagai volunteer waktu itu kayak menarik banget karena kalau di event Jepang biasanya tuh kan diisinya sama gestar. Dan di zaman itu tuh ramenya band. Ya, Kalau nggak band, kabaret cosplay. benar. Betul. Dan itu pasti orangnya dia terus gitu. Karena memang adanya itu. Adanya itu. Nah, sedangkan di Komik Pro itu panggungnya justru panggung bebas, semua orang boleh naik. Gimana tuh? Nggak tahu tuh, kaget juga. Kepikiran gitu? Itu aku belum join timnya, cuma pas ngeliat itu menarik. Nama apa? Utate Mita ya. Utate Mita pertama kali di situ. Anjay. Maksudnya itu juga ngelihat trennya di Jepang kan ya. Oh, berarti ngadopsi lagi ya? Adopsi lagi tapi kan ada event lain selain Comiket di Jepang. Ada Niko Chokaigi. Nah, itu isinya kan emang orang yang nyanyi tapi dari konten kreator aja, itu bukan artis, bukan yang gitu, diundang atau apa gitu. Gimana gitu.
Itu emang lagi rame kan, ada Utatimita, Dotimita. Itu semua yang emang bener-bener dari komunitas yang pengen maju, pengen tampil gitu sih. Waktu itu sih udah ke situ. Terus Coba 3 itu juga pertama kali ada DJ. Ada DJ, iya. Kalau DJ mungkin Anderson. teman-teman sekarang tau lah di event di Jepang tuh pasti ada DJ. Ya, dan di akhir ya. apalagi di Jakarta udah mulai banyak bar-bar yang khusus untuk J-pop, wibu. Iya, Yang iya. minggu pasti ada party DJ gitu. Nah itu juga aku dulu pertama ke CF3 kaget. Kenapa ada DJ gitu? Di saat itu taunya tuh kalau DJ ya bukan acara Jepangan, Ya, gitu Acara kan. Jepang. Acara riaju lah, acara normis lah. Kok ini DJ gitu, menarik banget. Nah itu pertama kali DJ di sana. DJ Maeng. Maeng ya waktu itu masih Iya, Maeng masih ya, Maeng. masih Bang Maeng. Terus juga di Komifuro 3 itu pertama kalinya aku waktu itu baru awal-awal join Kauri Nusantara, itu dia bikin forum juga di situ. Oh iya. Nah, jadi pertama kali ada kegiatan diskusi di event. Hmm. Nah, pokoknya kayak bisa dibilang tuh benih-benih kontennya Komifuro emang munculnya dari Komifuro 3. Gitu. Akhirnya baru pas Komifuro 4 waktu itu ngajuin mau jadi volunteer lagi, terus ditariknya ke stage. Waktu itu jadi MC. Aku pertama kali jadi MC. Tapi waktu itu jadi MC pun kirain ya kalau di event biasa MC ya udah dikasih rundown acara, dikasih skrip, ngikutin. Nah, ternyata MC-nya Komifuro nih rada metal juga waktu itu. Aku nanya kan kegiatan acaranya apa? Nggak ada, coba sebagai MC cariin dong. Waktu itu diminta gitu. Sama siapa ya? Lupa. Sama Nate kalau nggak salah. Itu. Iya, masih sama Nate Itu gitu. khas event mahasiswa sih memang. Iya, malah event mahasiswa banget kan kayak. Terus ya, tapi waktu itu bener-bener dikasih kontaknya tuh kayak ini kalau mau DJ ke sini, terus kalau mau yang lain-lain ke sini. Dan waktu Sama. itu panggungnya juga yang di Gor tuh lucu gitu sebenarnya. Di hari Sabtu itu kita makanya di Gornya karena ada orang nikahan. Oh, iya. Ya kan, di minggunya baru bisa pakai depan. Pakai depan. Panggung Nah, pertama kan di. Panggung pertama tuh di depan. Kalau yang di depan yang megang ada orang lain lagi itu. Nah itu yang panggung karaoke Utatemita gitu-gitu di depan. Hari kedua itu. Itu hari kedua. Oh iya, Kedua. hari pertama masih yang di atas di podium Di atas atas. podium. Ada Itu yang tempat apa, kosong gitu. Buat apa tuh? Itu nah sebelumnya itu cuma kalau di hari Sabtunya yang karaoke di sana, Utatemita itu di sana, closingnya DJ di sana, tapi mengisi tengah-tengahnya waktu itu yaudah aku coba nanya kan, boleh lihat nggak pengisi circle-nya mereka pada bikin apa aja. Terus menarik banget ternyata di saat itu udah ada yang bikin game. Game apa? Waktu itu dia bikin bahkan game mobile waktu itu, game Android. Anjay. Kaget banget. Maksudnya kayak ini kok ada yang bikin game. Terus ya udah akhirnya aku list nama kreator-kreator yang kayaknya ini menarik karyanya gitu. Undang satu-satu ke atas panggung gitu buat ngobrol talk show 30 menit. Ya aku sebagai MC-nya, moderatornya jadi nanya-nanyain. Dan itu pertama kali ada talk show akhirnya. Gitu. Terus ya berlanjut sampai di kalau di zaman Smesco waktu itu akhirnya mulai ada 2 panggung ya. Ada 2 panggung. Mulai ada 2 panggung. Ada yang tadi panggung hiburannya yang kayak Utatemita itu ada, terus pernah ada Seiyu juga. Maksudnya orang-orang bisa bebas ngedubbing. Dubbing. Iya, Indo ngedubbing. Terus di yang dalam yang emang Inadap. panggung talk show-nya. Waktu itu sama Ina Vendap ya? Ina Vendap. Sama teman-teman Ina Vendap awal-awal tuh komunitasnya. Terus di dalam panggung talk show. Nah, karena kebawa dari yang Komifuro 4 sama tuh formulanya masih mulainya kita nyari dari pengisi circle yang waktu itu bikin kontennya apa nih yang lagi menarik gitu. Sampai akhirnya berlanjut terus gitu. Sampai di Komifuro 6 pertama kali kita ngundang Thailalat ke event itu di sana gitu sama si Mas Paliknya awal-awal dia pindah ke Jakarta. Terus di Komifuro Smesco juga masih sama tuh Sama. kita ngundang talk show-nya memang dari kreator-kreator Komifuro atau enggak dari ilustrator posternya waktu itu aku tarik posternya. coba ke depan dong ngomong gitu biar ada talk show dikit-dikit gitu. Terus ya berkembang lah akhirnya sampai sekarang. Sampai titik kalian bisa ngundang pihak Jepang tuh. Undang Jepang. Itu yang bawa orang Jepangnya. Oh, berarti mereka yang tertarik. Mereka yang tertarik. Nah, tapi emang ya Bukan yang approach, berarti mereka duluan. quote unquote kita nge-approach juga Kita juga sih. approach juga. Kita approach juga. Dan Sama-sama. Sama-sama lah kayak. Both side gitu sih. Both side kita lagi tertarik dan mereka juga ternyata tertarik juga. Gitu akhirnya ya coba di Ternyata jalin aja. interestnya sama. Interestnya sama. Akhirnya Kita ketemu. Gitu. Makanya itu kan menarik banget ya buat. Hmm. Dan itu terbukti konten panggung yang personalized itu terbukti narik pengunjung nggak buat kalian? Sebenarnya sih narik aja sih, tapi memang apa ya, bahkan buat saya sendiri sebagai lead dari kreatif kontennya selalu ngerasa kalau di event lain kan mungkin iya nih panggung itu atraksi utamanya, sedangkan kalau di Komifuro mau nggak mau atraksi utamanya adalah marketnya. Gitu, panggung ini hanya tempat
buat teman-teman yang udah capek keliling istirahat di sana, tapi biar istirahatnya nggak duduk aja. Nggak duduk aja. Kita sajikan entertainment atau kegiatan yang emang bikin mereka bisa enjoy juga gitu. Termasuk kemudian nge-approach teman-teman penerbit lokal ya. Iya. Ya. Kalau penerbit itu sebenarnya udah dari Komifuro 8 sih emang waktu itu. Waktu itu Bentang kan buka tuh. Oh iya, Bentang sempat. Bentang awal-awal nerbitin Only Human. Oh iya. Only Human-nya si siapa tuh? Muklis Nur. Mas Muklis Nur. Mas Muklis Nur itu mereka buka booth, terus nanya waktu itu, "Mas, kita baru nerbitin komik nih, Only Human, boleh nggak ke atas panggung?" Saya sebagai MC-nya waktu itu juga MC dan ngejalanin acara juga kayak, "Oh, seneng banget, malah pengen gitu karena ini lagi rame di saat itu gitu kan. Lagi naik banget, boleh dong." Gitu bikinin kontennya. Kayak gitu-gitu. Skala kontennya kan sekarang udah gede banget nih. Beragam macam-macam. Macam-macam. Sampai kayak kalau boleh jujur sih, aku sendiri udah mulai kayak tiap beberapa chef itu malah quote unquote nolak-nolakin pengisi acara yang mau tampil karena udah saking penuhnya. Tapi yang nggak sepenuhnya nolak sih, kayak gue bilang nanti di next CF kita bisa bawa gitu. Saking gede, berarti kan saking gedenya pengaruhnya kan sampai bisa seperti itu. Yang aku buat para pengisi, CF itu kan juga outlet buat pamer kan, buat kita showcase. jualan, buat kita jualan juga, dan itu menyenangkan sekali buat para kreator selain yang jualan. Itu sih. Dan terus aku sebenarnya yang tertarik itu kan kemarin baca statusnya Rafli panjang banget itu soal panel itu kan. Nah, aku tahu udah kamu tulis sepanjang itu. Betul. Tapi aku pengen nih diceritain lagi nih soal perjalanan panel tuh, karena sebagai orang yang podcast ya, itu hal yang oke banget gitu loh. Kita ngobrolin gagasan itu, Ya itu jadi waktu itu gagasannya muncul, tadi aku cerita waktu di Komifuro 3 pertama kali dari teman-teman Kaori tuh bikin forum diskusi. Waktu itu aku yang Mas Arifa ikut nggak sih? Yang pas ada Arieti ikut nggak? Belum ya? Arieti belum. Belum ya? Oh iya. Belum. Ariati itu siapa? Dulu sempat bikin acara juga sih. Yang dulu. acara nobar kan? Acara nobar, terus ada pembahasannya juga sama Diskusi dosen. film Diskusi sama dosen sastra Jepang. Berarti belum itu ya? Belum, gue belum datang. Oh, belum. Datangnya beneran pas yang 3 ya? Pas yang 3. Pas yang 3 datang, terus ngelihat ya waktu itu kayak menarik banget kok ada ya, maksudnya di event di Jepangan pada waktu itu mikirnya ya pasti cuma buat senang-senang doang, tapi malah ada ruang diskusinya gitu. Dan waktu itu juga aku masih aktif banget di Kaori, juga bantuin mereka bikin beberapa kali diskusi juga di event-event lain gitu. Dan sampai titiknya sih di 2015-an itu, waktu itu emang lagi riset-riset sih event-event di luar, terus nemu Anime Expo di US gitu. Dan nemu kayak ini Anime Expo ini event menarik banget karena selain dari kontennya ngundang seiyu, terus ngundang artis-artis gitu, tapi dia juga ngundang orang-orang di balik industrinya, kayak misalkan direktur anime, terus animatornya sendiri, dan bahkan fansnya sendiri di Amerika tuh dikasih kesempatan buat diskusi panel gitu. Sampai akhirnya aku tahu kalau di Amerika memang budaya eventnya budaya panel nih gitu, kayak bener-bener yang orang-orang punya ide, punya gagasan, boleh submit ke event organizer, nanti dipilih siapa yang terpilih ya nanti mengisi bilik-bilik panel itu, makanya namanya panel diskusi. Iya. Mereka bisa bebas tuh present ide mereka, bisa bikin diskusi gitu. Nah itu waktu itu mungkin sama kayak studio awal-awal sih, ngelihat kalau di Indonesia belum ada event kayak Comiket. Nah waktu itu aku ngelihatnya di Indonesia belum ada event yang kayak gitu. Benar. Gitu. Ya event paling ujung-ujungnya ya idol lagi, dance cover lagi, band lagi. Gitu. Kalau ngomongin panel, kita kepikirnya adalah talk show betul. Dari teman-teman yang udah established, maksudnya established, dan itu memang itu nggak salah ya, itu nggak salah karena memang ya, dan itu berguna sekali buat mereka. betul maksudnya ya realistisnya kita ngomong ya mereka yang udah punya karya, udah punya audience gitu. Tapi ya itu pas searching lagi, belajar lagi di Anime Expo, mereka ngasih kesempatan buat yang amatir ini, bahkan komunitas buat speaking out their idea gitu, kayak bisa ngomongin anime kesukaan mereka, terus ngomongin karya yang mereka suka gitu-gitu. Itu kan yang mereka nggak harus profesional banget, tapi bahasannya menarik gitu. Dan waktu itu juga ngelihat ya teman-teman di sosmed lah gitu, itu banyak yang sering beropini macam-macam gitu kan. Cuma ngelihatnya kayaknya sayang nih pembicaraan ini hanya berhenti di satu sosmed. Iya. Dan kadang dianggapnya juga cuma sebagai drama doang, padahal di sini tuh bisa cukup ada ya? Bisa ada harusnya bisa insight dibahas yang digali. Gitu. Ya makanya akhirnya kepikiran
bikin diskusi panel. Awalnya waktu itu aku bikin buat eventnya Kaori sendiri di Blok M gitu. Itu kekumpul beberapa panelis, ya cukup oke juga hasilnya. Terus sempat kepikiran kayaknya mau ngebawa ini ke CF gitu, tapi perlu ngelihat dulu nih bisa atau enggak. Sampai akhirnya di CF 14 sih pertama kali kita bikin panel. Itu kita open submission, ternyata yang daftar cukup banyak dan responsnya pun ya cukup rame gitu. Maksudnya kayak akhirnya ya beneran terjadi gitu. Setelah event ada pro kontra soal panel yang dibahas gitu. Mungkin kalau orang lihat, wah ini malah jadi keributan. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya, ya justru ini yang diharapkan Ya, gitu. reaksi ini yang Reaksi menarik ini, ya. bukan maksudnya apa? Aku suka reaksi drama ya, bukan ya. Tapi kayak Ini di klip disclaimer asik. dulu nih, di klip Disclaimer, asik nih disclaimer. biasanya nih, ya kan. Clipper yang suka ya kan. Tapi maksudnya itu justru ya membuktikan kalau orang-orang ini butuh ada either memang wadah untuk berdiskusi atau pemantik untuk diskusi gitu. Dan akhirnya kan ya jadi bikin orang saling tukar pikiran, dan itu yang bikin mereka jadi nih kayaknya si panelis ini kurang oke nih, next gue pengen bikin deh yang lebih baik dari dia. Ya. Makanya kita buka submission terus gitu sampai akhirnya ya kemarin kita pertama kalinya bikin bener-bener konsepnya panel nih di ruangan terpisah. Kalau sebelumnya itu bikin di panggung karena dari aku pribadi ngerasa mau gimana pun ini masih hal yang baru nih. Dan ada perbedaan jelas antara panel discussion dengan talk show kayak tadi yang Mas Dari bilang. Bener memang. Kalau misalkan talk show ya biasanya kita udah tahu ini emang yang diundang orang yang punya nama. Established Udah established kreator. banget gitu. Sedangkan kalau panel ini siapa sih dia? Kadang topiknya juga ya mungkin bagi sebagian orang ya nggak semua masuk atau penting nggak Aku kan penting gitu. mengikuti kan ya. Dan emang topiknya tuh nis. unik ya. Unik-unik Aku gitu. mau bilang aneh tapi Aneh sih, Aneh, emang aneh ya. aneh dan unik. Karena keanehan itu yang kita cari sebenarnya gitu. Dan itu works ya. Itu works gitu. Awal-awal kita coba di panggung karena buat ngebiasain dulu orang-orang kayak kalau ini adalah konsep acara kayak gini gitu. Sampai akhirnya waktu itu ke Comic Festa sempet sit in di beberapa diskusi panelnya mereka ngadainnya udah nggak di panggung, mereka selalu di ruangan gitu. Dan pas di ruangan itu bener-bener ngerasa kalau wah ini jauh lebih menarik karena meskipun secara audiensnya jauh lebih dikit daripada di panggung, tapi vibe obrolannya Lebih ini. jauh lebih hangat, lebih masuk. Kayak waktu itu aku sit in tuh di diskusi panel ada komikus Malaysia, dia ngomongin soal perjalanan dia ngomik gimana, dan yang datang itu bener-bener fansnya dia. Jadi diskusinya tuh kayak bener-bener Intim ya? Intim banget si fans ini pengen tahu gimana sih idolanya dalam membuat karya gitu-gitu. Akhirnya terinspirasi itu, terus ya ngobrol juga sama teman-teman satu tim gimana kalau kita bikin di ruangan terpisah. Itu gambling juga tapi ya lihat responsnya kemarin works banget ternyata. Dan itu akan diulangi di CF. Akan diulangi lagi di next 19 ya? Di 19 gitu. Nah itu sih, itu aku yang sukanya apa ya, eskalasinya tuh dikit-dikit tuh lah, Pelan-pelan. dikit. Justru mungkin karena pelan itu ya, makanya bisa steady, bisa nggak kaget maksudnya. Dari awal emang kita nggak mau Nggak mau buru-buru. langsung Boom, wah gitu enggak. Oh, Tapi berarti dipaksa by design. keadaan. Iya benar. Sering dipaksa keadaan, kayak- Sering dipaksa keadaan. Apa ya mungkin kayak sekarang kalau teman-teman lihat Komifuro, apa nih pengisi acara Konggoya kok VTuber terus gitu. Itu juga quote unquote dipaksa keadaan dan perubahan juga gitu. Iya. Kayak waktu kita pandemi bikin Komifuro virtual tuh lagi awal-awal VTuber lah di Indonesia gitu. Kayak HoloLive baru masuk, Niji Sanji baru masuk. Kita nekat aja waktu itu coba ngundang mereka gini-gini gimana sih. Akhirnya dapat respon positif dan aku waktu itu bingung juga, waduh udah diterima nih, bikin kontennya gimana ya? No experience at all soal itu, belajar akhirnya. Udah mulai jadi. Iya, belajar akhirnya ke teman yang emang sering kerjanya tuh nge-handle streamingan, terus broadcast gitu untuk acara-acara e-sport. Belajar diajarin gini-gini, akhirnya sampai dibantu juga sih sama beberapa tim yang kita undang juga, dikasih arahan gini-gini, akhirnya kejadian gitu. Oh, jadi bikinnya gini-gini, jadi tahu gitu. Dan emang kalau misalkan ditanya kenapa salah satunya pilih VTuber, karena itu yang relate dengan kreatornya di CF. Kreatornya sekarang. Maksudnya kan Iya, benar. VTuber itu nggak berdiri sendiri ya. Kayak ilustrasi karakternya butuh ilustrator, buat geraknya butuh rigging, terus buat kontennya sendiri butuh desainer, butuh komposer segala, dan itu orang-orangnya tersebar banyak di Komifuro. Talent-talent, maksudnya kayak iya. si kreatornya ini full talent dia. Full Full talentnya di situ. Full talentnya di situ. Gitu, makanya kayak ya
kenapa kita nggak ngadain ini Ya, benar. gitu. Yang benar-benar emang berhubungan erat sama Berhubungan erat komunitasnya dengan- juga. Benar. market Jadi dan nggak komunitasnya. memang yang mungkin harus dipahami juga nggak asal viral gitu. Nggak asal Nggak, viral. nggak. Jadi memang ada di balik pemilihan itu tuh tetap ada pertimbangan untuk kreatornya kan. Untuk Iya, kreator yang ada itu. Kalau ngomong asal viral tuh sering juga banyak kayak bilang nggak ngundang Bang Windah atau nggak ngundang Lutfi Halimawan gitu-gitu. Nggak ngundang JKT. Nggak ngundang JKT gitu. Ya mereka viral tapi kayaknya keterkaitannya Semangatnya tidak sama. semangatnya sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Semangatnya sama. Cuma- tapi kayak keterkaitan dengan circle marketnya nih Oh beda. Oh Ada gitu. beda. Oh, iya, iya. beda gitu. Makanya kita pilihnya yang cukup erat banget karena tadi mau gimana pun fokus utamanya di sana. Jadi aku sendiri sebagai tim konten ya nyari gimana ceritanya yang Sesuai dengan masih sesuai dan dengan visinya sampai sekarang tidak berubah. Masih konsisten sih. Masih konsisten di kreator tuh, komik kreator. Karena emang dari dulu modalnya Komik Furo konsisten tuh. Iya. Iya. Ya tidak ada yang lebih kuat dari konsistensi sih. Makanya biar butuh konsisten itu ya pelan-pelan dulu gitu. Pelan-pelan, nggak Memang boleh. pelan-pelan. Ngebiasain pengunjung dan ngebiasain staffnya sendiri untuk oh ini kalau bikin acara gini formulanya gini-gini udah pada tahu. Ini benar-benar pelajaran sih buat banyak orang ya. Dan ini kan mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain ya. Pelan-pelan itu penting. penting. Alon-alon. Alon-alon asal Alon-alon lakon. Bahasane wong Jawa. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Karena aku kan ruang ngobrol itu kan fokusnya komik ya. Sebenarnya tokusatsu juga, anime juga, cuman kami punya Spiritnya lah salah satunya. iya, jiwa apa ya? Yang ingin dibangkitkan itu kan komik lokal, kemudian dengan berbagai macam cara yang memang kami desain kan. Nah, tetap apakah komik lokal itu akan tetap dikasih panggung terus-menerus nantinya? As in dalam konteks talk show-nya, dalam konteks anunya. Gitu. Pasti sih apalagi kalau ada partner-partner yang pengen naikin komik lokal, Dan kita itu terbuka banget. Teman-teman komikus lokal mungkin yang nggak tahu, aku boleh nggak sih submit ke Komfuro untuk kasih aku panggung dong gitu. Boleh aja. Tapi kan tergantung kemudian kurasinya kurasi Betul, kalian betul. kan? Kurasi, nanti Kita masih kita kurasi. Dikurasi. Soalnya ya sebagai pemerhati komik lokal, yang paling kurang dari komik lokal itu adalah exposure. Betul. Cuma memang apa ya? Ini mungkin ya bisa jadi pro kontra sih ya, tapi Gak apa-apa, nanti diklip. ya nggak apa, klip aja gitu. Tapi kalau aku sendiri ngerasa memang mau nggak mau beberapa komikus lokal memang kurang exposure karena dari merekanya sendiri mungkin kurang terbiasa nge-present diri ya. Mungkin karena memang akhirnya aku sadar juga kalau memang komikus ya udah nurtur dan nature-nya itu ya mereka sebagai ya bikin komik gitu. Iya. Kalau ngomong di atas panggung Memang berat. gitu, Nggak kayak semua bukan bisa. posisi mereka, nggak semua bisa gitu. Itu Mak. posisi itu kan yang kemudian dalam tanda kutip kami ambil gitu untuk nge-showcase mereka gitu. Dan kami Iya, nggak iya. jarang wawancarai komikus, simply karena Sama kan ngerasa kan kayak gimana gitu. Karena yaudah yang penting karyanya aja lah. Mungkin di-push. karyanya aja gitu. Makanya kita ya secara quote unquote nggak langsung ya nge-push karyanya aja nih melalui marketnya. Tapi kalau ternyata memang ada kreator-kreator yang Pengen dia naik ya. pengen naik dan ternyata presentable juga gitu, ya kenapa enggak? Nah itu Gitu. catatan buat teman-teman kreator. Ternyata kalau Bro buka gitu. Buka kok, buka Open, banget. bukan buka ya, open untuk Iya, hal open. seperti itu. Open. Apalagi kalau misalkan ya kayak kita selama ini kan kerjasama sama beberapa penerbit juga Penerbit gitu. juga, Dia penerbit. sering bawa komikus gitu-gitu. Itu kita kasih input juga kayak, oh nanti kalau bawa komikus lokal, coba dong bawa yang kira-kira bisa kasih topik obrolannya lebih seru, yang lebih menarik gitu. CF 18 kemarin tuh kan ada itu yang komikus Si Tamang sama Tamang Raga sama ya. Raga Iya, itu iya, yang iya. kan dia ngomongin komik budaya itu. Ah, Itu oke banget sih menurutku. Oke banget. Dia Tamang memang salah satu yang jago ngomong ya Mas. Betul. Nah itu kan kayak orang-orang kayak Tamam dan Raga gitu kayaknya agak jarang tuh yang maksudnya secara ngomiknya jalan dan di atas panggung juga ngomongnya seru gitu. Dan itu ya udah lah, ada yang memang nggak bisa diapa-apain dan memang Betul. harus dibantu ya. Harus dibantu. Makanya tadi salah satu caranya nih itu juga tadi kalau agak nyambung ke pertanyaan sebelumnya kenapa aku bikin panel discussion itu buat mungkin ada nih teman-teman kreator yang sebenarnya dia punya gagasan tapi nggak bisa menyampaikannya dengan Di publik baik. gede ya. Iya di publik gede butuh moderator. Nah itu makanya submit aja di diskusi panel kayak gitu dan itu terbukti ada beberapa teman-teman yang emang punya ide menarik, topik menarik, cuma nggak pede nampilin sendiri, ya nanti masuknya bisa ke diskusi panel gitu. Oke, menarik. Sepertinya itu aja sih yang
karena kita udah cukup lama nih ya. Udah cukup lama ya? 40-an menit ya. Oke. Nah, sebelum selesai, boleh dong harapannya untuk Komifuro, bukan konten, bukan tapi untuk Komifuro itu apa sih buat kedepannya itu? Konsisten. Sama ya, tetap ya, konsisten. Tetap konsisten. Tetap di jalannya. Tetap di jalannya terus. Tetap bisa mewadahi teman-teman kreator ya. Tetap bisa mewadahi, tetap ada yang mengisi juga gitu. Tapi apakah masih ingin scale up lagi ya? Ini kayaknya udah 3 hall itu udah buatku sendiri wow gitu. Capek sih jalannya. Yang sih capek. Jalannya capek. Tapi kalau ya, dibilang butuh step atau enggak, ya tadi sih pelan-pelan. pelan-pelan. Ntar pasti adalah saatnya ditabrakin kebutuhan, jadi scale up. Oke. Yang jelas sih, yang ku tangkap sih komitmennya teman-teman ini oke banget sih, komitmen dan naiknya pelan-pelan, tapi ketika harus keadaannya naik, ya udahlah mau gimana lagi. Mau gimana lagi? Dan Gimana lagi? adaptifnya oke banget loh, termasuk pas pandemi kemarin tuh Komifuro Virtual. online itu aku is this works gitu. Pas sama ternyata works juga. Sama waktu itu juga mikirnya Ah, rame nggak sih kayak waktu itu cuma kepikiran Virtual ya? emang tadinya gara-gara ngeliat grup di mana kita berpura-pura Berpura-pura. berada Oh, di iya, event. iya. Iya. Pertama gara-gara ngeliat grup itu. Itu orang-orang stres jadi termasuk aku maksudnya yang ada di sana juga. Ya kita juga sih waktu Kita itu juga stres ya. siapa sih yang stres zaman pandemi ya kan? Nggak ada event, nggak ada event. apa, nggak ada Tertarik ngeliat apapun. itu, terus ya udah kepikiran mau nggak bikin gini. Awalnya juga bikin di Discord, terus ngajakin teman-teman circle, ya udah pura-pura jualan aja. Pura-pura jualan. Nggak usah bikin produk baru. Ternyata semua bikin produk baru beneran pada jualan gitu. Terus ya itu kepikiran ngisi konten nanti apa? Kalau di Discord doang, ya udah kita bikin YouTube. Isi kontennya apa? Makanya tadi Nyewa studio. nyewa studio. Kebetulan cari juga live ada studio stream. dekat rumah. Terus tadi aku ceritakan temenku yang emang ngerti live stream juga temen deket juga, deket rumah juga. Ya wis lah, ajak-ajakin mereka pengisi acaranya ya tadi. Oh ada VTuber nih waktu itu lagi growing, ya undang aja karena memang lagi. Ya sampai sekarang masih relate banget juga sih. Maksudnya spirit kreatifnya juga sama. Ada Gitu. yang aku salut itu kan adaptifnya itu sih. Adaptifnya aja cepat sih. sekali kalian tuh dari cerita tadi tuh gini dan itu aku salut sih. Semoga Komifuro masih tetap konsisten untuk jadi komiketnya Indonesia. Amin. Semoga spirit Semoga saya kebawa. bisa datang tahun ini. Datang dong. Kabar-kabarnya kalau mau Ya. datang pokoknya ntar bisa Daftar, disiapin daftar. kok. Daftar. Insyaallah. Isi panel. Si panel. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Terima kasih juga teman-teman dari Komifuro. Kasih juga Mas Sampai Deris. ketemu lagi di konten kita selanjutnya.